Hai semuanya, selamat datang di IG Channel yang akan memandu kalian para generasi muda untuk menjadi lebih maju. Di channel ini kita akan membahas tentang gagasan sehari-hari, ide sederhana yang selama ini kurang kita perhatikan tetapi mungkin bisa berguna bagi kita semua. Melalui gagasan-gagasan itu kita akan belajar memahami kehidupan ini, memahami diri sendiri dan memahami dunia seisinya. Semoga bahasan yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat, bisa memberi kalian inspirasi agar menjadi pribadi yang lebih utuh dan bahagia. Di program kelas psikologi kali ini kita akan membahas tentang memahami konsep inner child. Oke teman-teman, yuk kita langsung saja bahas tuntas topik yang menarik ini. Tahukah kalian bahwa semua orang dewasa mempunyai anak di dalam dirinya atau yang sering disebut sebagai inner child? Mereka berusaha menyembunyikannya dengan berpura-pura sibuk dan stres panjang waktu, namun seperti yang kalian tahu tidak mungkin menyembunyikan anak. Terkadang mereka hanya perlu keluar dan bermain. Ini adalah video pendek menyenangkan yang akan menarik bagi orang dewasa dan anak-anak. Menjelaskan mengapa orang dewasa berperilaku aneh dan betapa pentingnya menjaga ruang keceriaan dan kegembiraan dalam diri kita semua. Inner child mengacu pada bagian dalam diri kita yang mewakili pengalaman, emosi, dan ingatan dari masa kanak-kanak kita. Inner child ini bisa memiliki pengaruh yang kuat pada kehidupan kita saat ini, mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungan dan situasi tertentu. Bagaimana kita mengatasi inner child dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Istilah psikologis ini merujuk pada bagian dari alam bawah sadar kita yang menyimpan ingatan dan emosi dari masa kecil, terutama pengalaman-pengalaman yang mungkin membawa trauma atau luka emosional. Inner child sering memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi atau perasaan yang terluka yang terus mempengaruhi pikiran dan perilaku kita sebagai orang dewasa. Dalam psikologi, konsep inner child mewakili aspek kekanak-kanakan dari kepribadian dan keadaan emosi kita. Ini adalah cara metaforis untuk menggambarkan bagian muda dari kita yang terkadang muncul ketika kita dihadapkan pada situasi stres atau traumatis. Ia adalah sosok anak-anak dari diri kita yang masih melekat pada diri kita meski setelah kita dewasa dan seringkali menjadi dorongan alam bawah sadar yang kuat dalam menjalani kehidupan, seperti membuat keputusan atau merespon suatu masalah. Terkadang aspek ini muncul ke permukaan atau teraktivasi karena terpicu oleh hal-hal yang sederhana. Berikut beberapa contoh ketika inner child kalian teraktifkan. Setelah seharian bekerja keras dan melelahkan, kalian menyadari diri kalian merasa kesal dan membentak orang-orang di sekitar kalian. Lalu kalian menghabiskan waktu bersama seseorang yang mengingatkan kalian pada orang tua kalian dan menyadari keinginan untuk menutupi diri atau menarik diri dari mereka. Lalu kalian dan teman kalian berselisih paham tentang sesuatu yang kecil, namun kalian menyadari diri kalian merasa sangat terluka atau ditolak. Nah, baru-baru ini saya menemukan sebuah artikel yang membahas tentang karya Henry Bledsoe, yaitu sebuah buku bergambar yang awalnya merupakan bentuk fanzine yang bercerita tentang inner child. Henry ini suka meneliti hal-hal yang aneh yang dilakukan oleh orang dewasa. Ia lalu menjelaskannya kepada anak-anak dan bahkan menyoroti bagaimana perilaku orang dewasa ternyata berakar pada naluri kekanak-kanakannya melalui buku itu. Nampaknya ia selalu tertarik pada bagaimana pengalaman masa kecil mempengaruhi seseorang sebagai orang dewasa. Ia banyak memikirkan hal ini dan mulai merasakan emosi kekanak-kanakan dalam diri seorang dewasa. Ia pernah menyaksikan ayahnya mencari kunci mobilnya dan itu seperti melihat seorang anak mengobrak-abrik mainannya. Henry melihat ada banyak potensi dalam penjajaran karakter dewasa yang bijaksana dan anak-anak yang tidak terkendali di dalam diri mereka.
Dia suka bagaimana anak-anak memahami detail-detail kecil dan sangat tertarik untuk mewujudkannya dalam gambar. Dia juga selalu ingin memunculkan sedikit kesedihan dan kenakalan dalam narasinya. Kenakalan nampaknya jauh lebih menarik daripada selalu bersikap baik. Coba tanyakan saja pada anak-anak. Mereka pasti suka nakal. Dia juga menjelaskan bahwa format bukunya tersebut adalah surat kepada anak-anak dari dia tentang orang dewasa yang sebenarnya seperti apa. Jadi masuk akal jika buku itu ditulis dengan tangannya sendiri. Menurutnya, format itu adalah cara yang berguna untuk menyusun ide. Ditambah lagi, dia menyukai ide menulis surat yang masuk akal tentang sesuatu yang sedikit konyol. Dia rasa tidak ada orang yang pernah menulis surat kepada seorang anak tanpa terlihat konyol. Menampilkan anak-anak dalam diri orang dewasa merupakan penambahan elemen perangkat artistik yang benar-benar tak terduga dan menarik secara visual pada buku yang luar biasa ini. Mungkin narasinya tidak begitu jelas mengapa orang dewasa berpura-pura sibuk atau stres. Namun kebenaran tentang cinta, tentang hidup, dan kehidupan saat ini diceritakan dalam buku ini dengan penuh humor. Melalui bukunya, Henry berpendapat bahwa orang-orang dewasa yang jahat memiliki inner child yang terluka di dalam diri mereka. Adalah tanggung jawab orang dewasa untuk menyembuhkan batin inner child mereka yang terluka, untuk mencegah orang lain terluka. Tetapi itu tidak membuat anak itu menjadi jahat. Tidak ada anak yang nakal tanpa sebab. Penilaian yang meremehkan dan bersifat moralistik seperti itu merupakan sentimen yang tidak membantu dan dapat merusak. Kita bisa menemukan hal seperti itu di banyak buku anak-anak. Banyak anak muda yang berpikir bahwa orang dewasa selalu seperti mereka sekarang. Namun, narasi dan ilustrasi penuh warna dalam buku itu menunjukkan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Meskipun orang dewasa mungkin terlihat kaku dan pendiam dari luar, anak di dalam diri mereka mungkin suka bermain-main atau ingin bermain-main di dalam hati, yang mungkin membuat orang dewasa tersebut berperilaku tertentu atau berperilaku aneh. Tanda inner child kita terluka. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kalian bisa mengetahui apakah inner child kalian terluka. Apakah ada tanda-tanda yang bisa kalian kenali dengan mudah? Hal tersebut tergantung pada pengalaman kalian sebagai seorang anak, terutama jika kalian mengalami trauma. Inner child kalian mungkin tersembunyi dengan baik dan enggan untuk mengungkapkannya. Atau jika inner child kalian benar-benar muncul, terkadang hal itu terasa membebani atau bahkan membuat trauma kembali. Yang pertama adalah selalu mengkritik diri sendiri. Jika kalian kerap mengkritik diri sendiri dalam berbagai situasi, bisa menjadi salah satu tanda bahwa inner child kalian terluka. Dalam banyak kejadian, biasanya terdapat peristiwa di masa lalu yang begitu membekas sampai membuat kalian selalu merasa kurang puas dengan diri kalian sendiri. Ingatan tersebut menetap hingga kalian dewasa dan mempengaruhi bagaimana kalian menilai diri sendiri. Yang kedua, selalu merasa malu saat harus mengungkapkan perasaan sendiri. Tidak semua orang akan percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Namun jika hal ini terjadi terus-menerus pada diri kalian, kemungkinan ini bisa menjadi tanda bahwa inner child kalian terluka. Mungkin ada sebuah peristiwa atau komentar seseorang di masa lalu yang meninggalkan trauma hingga membuat kalian enggan terbuka dengan apa yang kalian rasakan. Yang ketiga, selalu merasa cemas ketika menghadapi hal baru. Menghadapi hal baru bisa menjadi sebuah momen yang membahagiakan sekaligus menegangkan. Sebagian orang akan menyambutnya dengan antusias, sebagian orang akan menyambutnya dengan cemas. Jika kalian adalah orang yang selalu merasa cemas ketika menghadapi hal baru, mungkin ini bisa menjadi tanda dari inner child kalian yang sesungguhnya terluka. Mungkin terdapat suatu peristiwa di masa lalu yang begitu membekas dalam ingatan kalian, hingga hal tersebut mempengaruhi bagaimana kalian menyikapi hal baru hingga ketika kalian nanti dewasa. Selain ketiga tanda tadi, terdapat juga 5 tanda lain yang menjadi sinyal bahwa kalian memiliki inner child yang terluka. Yang pertama, menjadi people pleaser atau
perasaan tidak enak terhadap orang lain, dan selalu ingin memenuhi ekspektasi yang diberikan. Yang kedua, memiliki kecenderungan untuk memberontak dan merasa bersemangat ketika membuat masalah dengan orang lain. Yang ketiga, menjadi seorang hoarder atau orang yang kerap menumpuk barang-barang yang dianggap berharga tetapi sebenarnya tidak. Yang keempat, merasa ingin mencapai segala sesuatu dengan sempurna. Dan yang kelima, memiliki kesulitan untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan. Penyebab inner child kita terluka. Yang pertama, kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik bukan hanya meninggalkan bekas secara kasat mata, tetapi juga tak kasat mata. Lain halnya dengan kekerasan psikis, di mana kekerasan jenis ini seringkali dianggap sepele karena bekasnya tidak terlihat. Mau bagaimanapun, baik kekerasan fisik atau psikis sama-sama berperan besar dalam trauma yang dimiliki seseorang. Hal ini dapat membuat inner child seseorang terluka dan terdampak terhadap bagaimana seseorang berperilaku ketika ia dewasa. Yang kedua, bullying atau perundungan. Bullying berdampak sangat besar terhadap bagaimana seseorang berhubungan dan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka yang pernah menjadi korban bullying besar kemungkinan memiliki cara yang berbeda dalam berinteraksi dengan kawan-kawannya. Hal ini bisa terjadi sebab terdapat inner child dalam dirinya yang masih menetap sebagai akibat dari bullying tersebut. Ada yang menjadi sangat hati-hati dan selektif dalam memilih teman, ada pula yang kemudian menjadi sulit percaya dengan konsep pertemanan. Yang ketiga, kehilangan orang tersayang. Kehilangan sosok terdekat dan tersayang tentunya akan meninggalkan luka begitu mendalam. Dampak dari kepergian tersebut tak jarang masih dirasakan oleh mereka yang mengalaminya, bahkan hingga bertahun-tahun kemudian. Contohnya seperti seorang anak yang sejak kecil sudah ditinggal orang tuanya pergi menghadap Tuhan untuk selama-lamanya. Hal inilah yang kemudian dapat memicu inner child mereka terluka, karena ingatan akan kepergian orang tua anak tersebut terus menetap hingga ia dewasa. Cara menyembuhkan inner child kita. Yang pertama, menerima dan memahami trauma masa kecil kita. Tidak semua orang dapat menerima dan memahami trauma masa kecil dengan cepat dan mudah. Terkadang butuh waktu yang lama untuk bisa sampai pada tahap tersebut. Bahkan sebagian orang justru akan menolak menerima dan memahami trauma masa kecil yang mereka miliki karena satu dan lain hal. Meskipun begitu, harus selalu diingat bahwa trauma masa kecil tetap merupakan bagian dari diri sendiri, walaupun hal ini meninggalkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang kedua, memperhatikan diri sendiri. Memperhatikan orang lain memang wajib, tetapi memperhatikan diri sendiri juga tak kalah wajibnya. Seperti kalian memperhatikan, maka semakin inner child yang terluka akan sembuh secara perlahan. Kalian akan semakin memahami diri kalian sendiri hingga akhirnya mengetahui apa saja sebenarnya permasalahan dan alasan di balik trauma yang kalian masih miliki hingga dewasa. Yang ketiga, terapi atau mencari bantuan profesional. Jika kalian merasa sudah tidak bisa menyembuhkannya sendiri, meminta bantuan profesional atau terapis adalah pilihan yang tepat. Dengan bantuan mereka, kalian akan mendapatkan arahan maupun solusi yang tepat. Bahkan mungkin saja kemudian justru inner child yang kalian miliki bisa menjadi sumber motivasi agar hidup kalian lebih baik ke depannya. Terapi inner child. Terapi inner child melibatkan penyembuhan luka emosional dan trauma dari masa kecil kita. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pengalaman awal dan hubungan kita dengan orang tua, pengasuh, dan orang-orang penting lainnya dalam hidup kita dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada kesejahteraan emosional dan psikologis kita ketika dewasa. Cara kita dirawat oleh orang-orang dewasa saat kita masih kanak-kanak seringkali merupakan cara kita menjaga diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Misalnya, jika pesan yang kita terima di rumah adalah emosi yang kuat tidak diperbolehkan, maka sebagai orang dewasa, kemungkinan besar kita akan merasa malu ketika perasaan tersebut muncul. Reparenting.
Reparenting adalah istilah yang terkadang digunakan untuk menggambarkan proses memenuhi kebutuhan inner child kita seperti yang idealnya dilakukan oleh orang tua kita atau pengasuh lainnya ketika kita masih kecil. Beberapa contoh reparenting. Yang pertama, pemeliharaan dan perawatan diri. Merawat diri kita sendiri dengan cara yang mengasuh dan penuh kasih sayang tidak hanya saat sedang kesal, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memenuhi kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Jika ada kebutuhan tertentu yang belum terpenuhi saat kita kecil, maka pelajari cara untuk memberikannya kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, belajar bermain-main lagi. Saat dewasa, banyak dari kita yang lupa cara bermain. Hal ini mungkin lebih terasa jika tidak ada waktu atau izin untuk bermain semasa kanak-kanak. Salah satu cara paling memuaskan untuk terhubung dengan inner child kita adalah dengan bermain seolah-olah kita masih kecil.